Dua suami Boleh. nggak Iya. boleh. Itu nanti bingung kalau punya anak bapaknya sopo. Bapaknya sing di. Ya, dianya pertama launchingnya saja. Nggak bisa. Nanti binti sopo, binti rame-rame. Oh Iya, katanya. Binti Salome. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuni Channel kembali di depan Anda dan kali ini saya kedatangan lagi seorang tamu yang waktu itu sudah heboh-heboh di sini ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Ito? Gimana Kak Ito? Gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat? Iya. Kamu juga kan? Alhamdulillah. Iya, itu aku aja baik-baik dulu. saja. Iya. Ya gimana Iya. nih? Hujan terus. Wow, udah sampai mau 1 bulan penuh ya. Tapi nggak banjir ya? Kalau hujannya terlalu deras banjir juga sih. Oh. Kalau yang biasa aja ya enggak. Kalau cuman rintik-rintik manja itu aman. Iya. Terus gimana nih kabarnya komunitas? Kemarin kita bahas tentang komunitas. Gimana sekarang? Kabarnya apa? Ya, mereka sih baik-baik saja. Bahkan mereka punya program baru. Iya, terus tanggal berapa dia minta, Kak Ito kami ketemu tempat Kak Ito boleh nggak? Ya, sangat-sangat boleh gitu kan. Ada semacam ya apa sih ya? Kalau aku bilang tuh kabar baik ya. Bahkan sudah direalisasikan juga. Itu BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman waria yang ketentuan umurnya itu di atas 50 tahun. Oh gitu. Iya. Dan alhamdulillah sudah ada yang memenuhi syarat dan sudah jadi kartu BPJS-nya. Apa itu? BPJS Ketenagakerjaan. Oh gitu. Bukan kesehatan. Ya itu saya tidak menjadi apa-apa di situ. Cuman yang semacam relawannya gitu suka ke aku curhat-curhat gitu. Aku bilang juga ini ajaib banget ini kan. Berpuluh-puluh tahun saya bersama mereka Baru belum pernah ya? ya. Tidak ada iuran ya itu? Enggak, memang semua di cover sama Gratis ya? Terus ini gampang? Mengajukannya gampang? Enggak? kayaknya gampang deh kan mereka yang ini ya. Jadi kayak itu aku alhamdulillah ini nanti anterin tolong ya Kak ke si A ke si B yang itu. Oh iya gitu ya. Ya itu tadi aku tidak sebagai siapa-siapa di situ gitu. Ya, tapi kan ada yang KTP-nya bukan orang sini. Nah itu Bisa, dia. bisa. Katanya bisa sih. Asal punya KTP. Berarti itu layanan untuk seluruh Indonesia, bisa di mana saja gitu mungkin ya? Mungkin iya gitu. Cuman yang saya tahu ya masih di Purwokerto aja gitu ya. Usianya 50 tahun? Iya. Maksudnya di bawah 50 tahun nggak bisa? Belum bisa. Untuk Emang yang 50 tahun. Jadi mungkin kriterianya memang harus yang 50 di tahun. atas. Ya, iya boleh. Paling minimnya 50. Apa 50 tahun ikut? 50 tahun ikut? Iya, 50 tahun udah boleh. Udah bisa. Atau yang 50 tahun untuk orang yang biasa gitu enggak? Enggak. Kan ya? Banyak sih teman-teman yang mengusulin gitu kan, banyak yang umurnya belum nyampe 50 gitu. Si relawan itu ya memang ya menampung usulan-usulan mereka itu menampung. Nanti kan ya dia kan bukan penentu bukan apa sih namanya yang menentukan ya. Betul, iya jadi kebijakan. Betul, iya betul. Jadi dia hanya relawan. Ya nanti disampaikan lagi ke atas. Emang kalau waria itu berarti ditulisnya waria gitu? Di KTP apa gitu? Kalau setahu saya dulu itu ya, nggak tahu kalau sekarang ya, kan itu pribadi juga sih. Itu tetap laki-laki, jenis kelaminnya gitu. Tetap itu yang ya apa namanya, di antara sekian berita, di antara apa itu, aku yang paling seneng yang di sini. Karena itu nggak dapet. Nggak dapat. Saya nggak jelas ya. Nanti saya ini dulu. Saya mesti ke pengadilan dulu. Status saya ini apa gitu. Tapi aku udah pernah dapet loh. Apa ya? Ya saya kan pernah kerja. BPJS Ketenagakerjaan itu ya kita boleh mengambil, tapi ketika kita sudah resign, sudah tidak bekerja gitu kan. Ya saya udah pernah 2 kali. Itu kan karena kerja ya. Iya. Karena waria belum. Saya belum. Saya belum berkibar mungkin. Belum mengajukan ya. Lagian kan belum 50. Ya juga ya itu kan khusus dia lah, aku emangnya. Iya, terus apa lagi beritanya nih? Yang rame, yang heboh, mitas lagi. Ini lagi pada heboh itu yang lagi pada selingkuh gitu. Iya. Kau pernah selingkuh nggak? Nggak. Diselingkuhin? Sering? Enggak.
Enggak salah. Enggak. Enggak salah. Enggak. Oh, enggak. Tapi kalau Mikir itu dulu. langsung enggak aja langsung jangan mikir. Ya, Oh, itu iya. mikir Mikir itu dulu ya? aku jadi berpikir negatif kan akhirnya. Enggak. Enggak ya. Ya syukurlah kalau enggak ya. Bila perlu jangan pernah gitu ya. Iya. Emang enak. Kak Ito pernah. Ya nggak tahu Kak Ito pernah selingkuh. Saya diselingkuhin sering banget itu sampai nggak bisa kehitung. Mau? Bukunya udah tebal bukunya. Mau sih. Hah? Kok mau? Sebenarnya enggak, saya nggak mau, tapi itu emang Sudah. takdir saya. Iya. Iya. Diselingkuhi. Iya. Terus Tapi selingkuh ya pernah, saya nggak apa, iya. Tapi antara diselingkuhin dan menyelingkuhin itu saya lebih sering diselingkuhin oh, gitu. Berarti termasuknya yang baik ya? Oh enggak, dia pernah selingkuh berarti nggak baik. Iya. Jujur aja ya, nggak mungkin lah ya kalau kita nggak pernah selingkuh tuh, walaupun hanya sekedar setting WA misalnya gitu ya. sih gitu Oh, ya. gitu. Ini kalau diterusin ini bakal bahaya nih gitu. Oh, gitu. Ujung-ujungnya ke Terus langsung situ. saja. Iya. Oh, gitu. Aku nggak tahu loh yang sebenarnya. Itu. Iya. Terus rasanya sakit. Diselingkuhin. Ya sakit lah ya, manusia. Aku bukan nabi, bukan dewa, bukan malaikat ya. Saya manusia biasa. Ya sakit sih. Kepinginnya tuh ya. Kok bisa kan itu sakit ya? Kok bisa banyak banget gitu? Sering banget. Itu bonus dalam hidupku itu. Gitu. Jadi dikasih sakit, ketika kita dikasih sakit itu berarti kita lagi di apa kamu bilang kemarin di WA, lagi disayang. Iya, lagi disayang Allah. Lagi disayang sama gitu Allah, ya. iya, dengan itu tadi. Jadi diadu domba sama hati aja gitu. Oh gitu. Iya. Mau ya diadu domba. Sebenarnya nggak mau Terus, loh. Enggak gini. Emang lagi rame gitu ya selingkuh ya? Ya karena Kok jadi ngomong selingkuh nih? aku jadi curiga loh. Jangan-jangan kamu sebenarnya curhat. Enggak. Iya. Enggak. Terus Lagi rame itu kan kan sekarang udah zaman now, zamannya zaman media sosial ya. Nah, emang saya pernah baca di apa itu ya, katanya di Malaysia itu perceraian itu terjadi faktornya karena selingkuh lewat media sosial, entah ya WA atau apapun itulah ya, itu memang jadi mediator banget gitu. Tapi sebenarnya kembali ke manusianya sih ya, mau ada media sosial apa ya, emang nggak kepengen selingkuh ya enggak gitu kan. sebetulnya kalau Kak Ito sendiri memandang selingkuh itu gimana? Ini jadi teraniaya lagi aku ya. Jadi kan Teraniaya, mengingat itu ya terkenang kembali ya. iya, jadi memandangkan pertanyaan apa tadi? Kalau Kak Ito sendiri memandang selingkuh itu gimana? Ya kita manusia biasa ya. Kadang-kadang apa yang dibilang tidak ada keniatan tapi ada kesempatan. Kesempatan. Nah itu juga itu bisa menjadi satu alasan ketika seseorang kemudian selingkuh gitu. Kayak gitu, karena itu tadi mereka yang selingkuh itu saya amati ya teman-teman itu tetap berangkatnya dari media sosial, dari ya medsos itu yang memang secara aku bilang itu berpengaruh sekali gitu loh. Nah udah gitu manusianya manusia lemah seperti aku misalkan yang udah nggak berpikir lah ayo selingkuh ayo gitu aja gitu kan, udah jadi semuanya itu udah saling mendukung ya, antara media sosial dengan memang orangnya juga memang mungkin tukang selingkuh gitu kan, udah jadinya klop gitu kan. Tapi Tukang selingkuh. iya tukang selingkuh. Terus. Ya jadi dengan itu ya udah, kalau orang Batak bilang itu bagaimana kendang begitulah tari. Jadi kayak udah saling menguntungkan aja orang itu gitu. Klop gitu. Gayung bersambut betul, gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau menurut Kak Ito nih, kalau kayak gitu cinta berperan nggak? Kalau aku bilang iyalah, kalau kan pastinya kan ya kalau aku yang ngerasain gitu ya, dari hati loh. Nggak bisa Berdasarkan pengalaman gitu ya. Betul, iya ini jadi open aib namanya. Terus iya. Nah iya. Ya, aku bilang tadi bahwa kita manusia biasa ya. Bilang aku nggak pernah selingkuh, itu karena kamu belum ada di ranah itu gitu loh. Kamu belum pernah menjadi pelaku atau menjadi apapun di situ gitu. Tapi ketika tiba-tiba ada yang aduh ini glowing nih atau ini apa nih, manusiawi sekali kalau kita bilang cubit hati betul ya, gitu. iya
manusiawi sekali lah kalau orang itu agak tergoda ya, ya kemudian nanti kan larinya ke sana, intinya ke perselingkuhan. Gitu. Sebetulnya semua orang tahu itu nggak baik ya. Ya, Iya kan? betul. Kayak kita setuju, itu nggak baik kan? Iya. Ya kan mungkin ada yang itu nggak apa-apa atau apa gitu ya. Kalau Iya. Kak Ita setuju, itu baik nggak? Perselingkuhan itu baiknya gitu. Ya, kalau aku harus di antara dua Jujur. pilihan itu baik dan tidak, aku tidak baik. Enggak ya, nggak baik Iya, ya. saya Karena pasti sepakat. dampaknya nggak baik ya. Mm-mm. Ada dampaknya kan? Oh iya pasti, udah kita bisa hancur-hancuran kalau udah kayak gitu. Apa yang hancur waktu itu? Hati dong. Tapi masih hidup ya, hatinya hancur ya. Ya kan ini ada apa namanya itu ditambal-tambal pakai apa gitu. Iya. Sebetulnya mungkin semua orang ini lepas dari masalah agama ya. Betul. Apalagi kalau sudah sampai masalah agama. Kan pasti tahu lah kalau selingkuh itu nggak baik ya. Jadi ini kita keterusan ya ngomong Nggak soal apa-apa, selingkuh ya. asik loh, asik. Oh ya. Terus pasti semua entah itu yang berdasar agama atau tidak, bukan agama, orang yang istilahnya ini. Jadi gini, sebetulnya itu kan semua orang tahu bahwa itu nggak baik ya. Iya. Tapi ini ya begitulah. Begitulah. Aku mau ngomong jadi takut nih. Ya, aku mau ngomong jadi takut. Jadi gini, sudah tahu itu nggak baik, tapi kenapa ya? Kenapa kok tetap itu menjadi hal yang kayaknya banyak dilakukan ya, apalagi dengan kecanggihan media. Betul. Saat ini gitu. Yang ada di pikiran saya sih gini, itu tahu ya itu nggak baik ya, kita nggak baik, dan si pelakunya pun pasti nggak pengen diketahui. Iyalah. Iya kan? Iya. Iya kan? Misal punya istri nggak pengen diketahui istrinya, misal punya suami Sembunyi-sembunyi. nggak pengen diketahui suaminya. Ya mungkin ada sih kasus yang terang-terangan apa gitu ya, yang sudah ini hidup gue gitu ya, Iya. terus terserah gue apa gitu, itu pun pasti sudah dicap sangat buruk lah di masyarakat ya kalau sudah seperti itu. Artinya semua tahu bahwa itu tidak baik. Iya. Terus yang pelakunya pun malu, ya enggak? Kan kalau baik pasti ini pasti ditunjukin ya, hal yang baik kan pasti ditunjukin ya enggak? Iya, betul. Tapi kenapa masih terjadi ya? Kalau menurut Kak itu kenapa itu? Pelakunya aja kan nggak mau diketahui, ya kan? Dia takut diketahui. Tapi kenapa? Jalani. Iya, kenapa dijalani? Ya itu kalau aku sih ya gimana ya, memang kalau saya bilang tadi kesempatannya mendukung gitu. Jadi ya benar kamu bilang tadi bahwa si perempuan tadi harus bagaimana biar tidak ketahuan, si laki-laki juga harus bagaimana biar nggak ketahuan. Ya dia sama-sama melakukan tapi sebenarnya sama-sama takut ya, kayak gitu. Tapi ya itu tadi karena mungkin ini ya, aku lebih kepada masalah hati gitu ya. Memang ya, terus kesempatannya sudah mendukung dengan misalkan contoh media sosial tadi gitu kan. Terus emang dianya mungkin doyan juga, doyan selingkuh ya. Kalau terjadi di aku, mungkin ya akan seperti itu ya. Aku sih sebenarnya nggak pengen, tapi nih hati ini kok jadi kayak begini gitu ya? Betul, kayak kok tiba-tiba dia kok menjadi suatu kebutuhan. Misalkan kebutuhan itu komunikasi aja. Misalkan biasanya orang-orang yang lagi sembunyi-sembunyi kan justru kayaknya indah banget gitu ya. Tahu. Jadi pakai banget tantangannya itu indah gitu loh. ya? Iya. Ya semisal tadi dia tahu itu tidak baik, tapi kenapa dia melakukan bahkan kemudian menjadi satu kebutuhan gitu loh. Ya, padahal diikuti dengan ketakutan kan? Betul. Kan ketakutan ketahuan. Betul, ketakutan. Pasti ada rasa bersalah juga apa enggak? Ada rasa bersalah enggak? Iyalah pastinya gitu. Takut, bersalah. Pasti kan ya sering aku temui di kehidupan nyata ya dengan teman-teman atau ya dengan siapa saja aku bermasyarakat gitu ya. Memang kadang-kadang yang luar biasa itu yang memang yang itu
yang lagi mencari punya orang gitu loh. Entah itu lagi mencari suami orang atau lagi mencari istri orang itu Yang bagi selingkuh itu. iya bagi teman saya pernah bilang ini tantangan loh bro gitu kan ke aku. Gitu. Iya, Sampai ini kayak tantangan gitu? iya, ini tantangan loh gitu. Oh, gitu. Ya aku nggak bisa ngomong apa-apa ya memang itu kan urusan kamu gitu ya. Seandainya mungkin aku di posisi dia mungkin sama gitu loh. Makanya pernah ada kan lagu apa tahu selingkuh itu indah. Tahu. Ada loh lagu itu. Ya ada syairnya sih selingkuh itu indah gitu. Saya bukan lagi mendorong orang untuk selingkuh enggak. Cuman saya apa namanya dengan apa tadi tema selingkuh itu ya. Jadi ya banyak yang saya jumpai di Seperti itu. ya Di kalangan menengah bawah, apa menengah atas atau enggak itu semua kalangan lah. Semua kalangan, Semua kalangan gitu. Gitu. Kan cuman yang membedakan kadang-kadang kalau yang duitnya minim paling kemana gitu ya, yang makan mendoan atau makan apa gitu kan. Nanti agak ini lagi dia ke kafe. Lebih elit lagi ya walau alam dia kemana saya nggak tahu gitu. Iya. Ini bukan membela ini ya apa mau apa emang dia emang niat selingkuh ya selingkuh aja gitu ya. Tapi memang pernah ada teman yang bilang bahwa memang usia segitu itu Itu karena dia gaulnya sama orang-orang kayak gitu. Jadi ya kan aku bilang hati, ya aku sih tanya yang aku tahu gitu kan. Jadi puber itu tergantung manusianya sebenarnya ya kembali ke manusianya ya. Mau dia apa manusianya emang ketika dia udah nyaman menjalani ya udahlah emang itu maunya dia gitu. sebetulnya mungkin dari dulu juga fenomena ini sudah ada ya. Iya. Karena kan itu kembali ke manusia ya. Betul. Sebetulnya kan mau medianya secanggih apapun kalau emang enggak ya enggak Iya, ya. kan aku bilang dari hati. Enggak. Iya, dari hati. Hatinya hayo mengajak ya ikut. Hatinya udah jangan kamu kan udah ini ya dia diem gitu. Ya bener lah. Jadi emang itu kalau aku bilang sih termasuknya kepada nafsu ya. Nafsu itu kan bukan berarti yang biologis yang apa kan enggak ya. Ini pun termasuk kan nafsu juga lah ya kalau aku bilang gitu. Iya mau nafsu ya. Betul ya kayak Mengikuti gitu. nafsu ya. Terus apa ya? Coba aku cari ya. Coba cari itu karena apa ya? Kenapa? Tadi ini kok jadi kita ngomong masalah selingkuh ya? Jadi coba cari ya. Iya, biasanya yang ngomong itu memang dia Gimana? lagi ngalami. Kan ente dulu yang bilang katanya lebih ini tadi gimana kabar Tapi aku seneng kalau komunitas? dari kamu soal yang kayak gini. Soal yang gini aku seneng kalau dari kamu soal yang begini. Soal galau. Oh gitu. Iya kan situ tadi yang bilang komunitas lagi ini kok jadi kita jadi terlanjur ngomong kayak gini. Iya. Tapi memang apa ya? Sebetulnya sih kalau di desa mungkin ya kalau kayak kita di desa hal seperti itu sangat tabu ya. Betul. Untuk orang-orang yang ya memang mungkin tergantung ini dunianya enggak, tergantung lingkungan enggak. Itu berperan. Iya, Betul. kan? Berperan. Kan? Iya, berperan banget Soalnya itu. kan kalau saya lihat di lingkungan yang ini ya biasa-biasa aja enggak. Itu hal yang sangat tabu gitu ya. Iya. Hal yang sangat tabu dan kalau terdengar ada yang seperti itu kayaknya wah gitulah ya. Wow lah ya. Wownya itu negatif ya. Iya, Negatif tapi banget gitu negatif. kan ya. Betul. Walaupun mereka juga pakai WA, pakai Medsos Instagram, lah ya. pokoknya media sosial Iya, apa saja tapi kayaknya enggak sih terhadap hal seperti itu tetap itu hal yang tabu ya. Apalagi kalau misal background agama ya. Iya, agamanya betul. bagus ya. Iya. Itu menurut Kak Ito gimana? Background agama berpengaruh nggak untuk mengendalikan selingkuh atau tidak selingkuh? Ya sangat berpengaruh kalau buat saya kalau dengan pernyataan tadi background agama itu berpengaruh apa enggak gitu ya sangat berpengaruh. Tapi bukan berarti saya lagi ngejudge orang-orang yang selingkuh nggak punya agama atau memang kadang-kadang itu yang bagi saya yang sering menjadi apa sih ya, misalkan gini saya ada selingkuh dengan dalam artian saya chattingan gitu di inbox yang orang nggak tahu gitu kan dengan laki-laki yang si A si B gitu ya. Tapi ketika sudah di seperempat perjalanan misalnya, saya diingatkan gitu. Saya
oh di agama sebenarnya itu nggak boleh gitu kan. Terus saya juga udah punya kehidupan gitu. Ngapain Oke, juga? itu kayak seperti itu juga. Kalau gitu maksudnya berarti ada ya, ada yang seperti itu ya. Ini aku nanya serius. Iya. Berarti ada juga ya keinget seperti itu ya, bahwa ini nggak boleh gitu ya. Iyalah, Oh gitu ya. iya. Saya tahu itu ya. Misalnya nih, saya tahu agama saya melarang untuk seperti itu. Terus keluarga juga Kalau tahu pastinya pasti. aku mau dibantai kalau tahu seperti itu misalkan, atau anak saya nanti tahu ya dia nanti sesukanya karena mama aja begitu kok, aku nggak boleh. Ini kan payah Jadi banget harus udah. berpikirnya Betul, sebenarnya harus iya, panjang ya. iya. Tapi yang tidak apa namanya, yang tidak kuat-kuat gitu biasanya ya dia akan membela diri dengan kata-kata bahwa saya manusia biasa, saya bisa tergoda kapanpun oleh siapapun ya gitu ya. Terus pasangan saya kurang ini deh gitu kan. Ya masuk akal kan seperti itu. Sekalipun sayanya tahu tadi loh bahwa di agama saya nggak boleh. Saya sudah berkeluarga dan itu adalah pagar ayu ya gitu kan. Tapi kok tetap saya terbawa gitu loh. Tetap saya itu tadi saya tetap melakukan selingkuh gitu. Yaitu mungkin ada beberapa hal atau memang udah jalan hidupnya harus mengenal orang itu gitu loh, yang akhirnya menjadi duri dalam daging bagi dianya sendiri akhirnya gitu. Ya duri dalam daging itu, duri itu sebenarnya kecil, tapi kalau nusuk dalam itu sakitnya minta ampun gitu. Artinya itu tetap menjadi satu hal yang menyakitkan. Ya pasti. Kan katanya menyenangkan. Saya nggak bilang menyenangkan. Kalau selingkuh. Oh itu tadi lagu itu selingkuh itu lagu itu. Oh lagu. Tapi maksudnya gini loh, maksudnya. Ya, berarti gimana? Ya, aku tadi bilang duri dalam daging ya. Saya dengan suami saya misalnya sama selingkuhan saya gitu. Biasanya saya, maksudnya ini contoh loh, nanti dikiranya saya ngelakuin. Iya. Iya ini gini, saya cinta dengan suami saya. Tapi sama selingkuhan juga saya cinta ternyata gitu. Jadi itu jadi duri dalam daging. Dilema. Iya itu tadi betul. Dilema tepat sekali gitu. Cuman bahasa saya tadi duri dalam daging pengertiannya sama. Jadi dilema gitu. ya. Iya. Jadi ini mumet 3 dewek. Iya benar, jadi pusing dibikin sendiri. Untukmu 50%, untuk dia 50% ya 100% sudah cintanya. Ya. 100% buat siapa? Enggak kan 10. 5 sama dia, 5 lagi sama dia gitu. Kan 100. Cintaku 100% sebenarnya, gitu tapi berdua orang. Berdua orang ya. Iya. Pusing ya. Oh, pusing banget gitu. Dan yang diminta sih jangan sampai ya ada di posisi itu, pastinya kan. Iya. Oh, udah ngeri lah. Jangan sampai ada di posisi itu ya. Iya. Jadinya jadi apa ya? Apa itu tadi? Dilema terus juga duri dalam daging ya. Terus ini ya, mambrah gitu. Itu kalau pasti. Kalau orang Banyumas bilang mambrah ya. Iya. Akibatnya diserahkan kemana-mana. Iya betul. Iya nggak? Ya pastilah. Iya. Contohnya, kalau menurut Kak Ito, mambrahnya kemana aja? Anak. Gini, ini kita ngomong agak dewasa ya. Iya. Misalkan gini, saya punya suami tapi saya juga punya selingkuhan tadi ya kan. Ya dua-duanya itu memang berarti dalam hidup saya gitu. Walaupun itu selingkuhan tapi rasa suami atau apa gitu ya. Jadi di hatinya itu menduduki rating yang sama antara suaminya dengan selingkuhannya gitu ya. Ini ketika ini ngomong dewasa tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ketika misalnya suami istri kan nggak mungkin dong nggak bersentuhan fisik ya, biologis apa-apaan nggak mungkin. Pastinya ya iyalah gitu. Itu akan terlihat, ini seolah-olah saya ngalami ya. Akan terlihat saya tidak bisa maksimal melayani kamu gitu, si istri ini. Si suaminya juga, ini kok aneh. Ada apa ini? Biasanya penentunya tuh di situ. Iya. Itu yang akhirnya betul. Jadi kemudian nanti
tapi jadi masalah Iya. yang Ya berkemana-mana. macam-macam, Iya, kemana-mana. iya. Kamu kenapa? Kamu karena nantinya jadi bahasan, jadi masalah benar seperti kamu bilang gitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga saya mau jujur bahwa saya punya selingkuhan. Kan gitu. yang perempuan nggak mungkin jujur, yang laki-laki pun iya ya. Lah, itu dengan suami saya, terus dengan selingkuhan saya. Pasti si laki-laki ini akan dingin juga dengan pasangannya. Misalkan udah punya istri gitu. Si laki-laki ini juga akan dingin juga dengan pasangannya. Pokoknya kalau sudah yang kaitan begitu, memang kentara banget ya dalam arti kamu nggak usah ngelak, nggak usah membela diri ini tuh. Di sinilah penentunya gitu. Otomatis kan si istri dari selingkuhan saya itu kan juga bertanya, kok kamu kayak beda gitu loh. Ada apa gitu. Biasanya orang langsung nebak, oh kamu ada ini ya, orang ketiga ya gitu. Biasanya langsung nebak, tapi yang ini kan juga nggak mungkin mau ngaku ya. Kayak gitu. Ya. Kebanyakan nggak ngaku ya kalau selingkuh ya. Iyalah kalau Kebanyakan ya. aku tetap ada di konteks bahwa itu ada yang mendukung gitu aja ya. Kayak misalkan teman-teman gitu. Teman-teman tuh ada namanya apa sih? Micet, ada namanya bla 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 kayak gitu gitu. Adik saya pernah ngomong dulu pas dia tinggal di mana gitu, pakai micet, ternyata sama tetangga cuma 5 meter jaraknya. Kan kayak gitu katanya. Ini katanya orang deket aja jadi tahu ya, aku nggak pernah main kayak gituan, cuma cerita adikku aja gitu. Main micetan kok yang muncul tetangga deket lagi kata dia. Terus emang di mana? 5 meter dari sini kata dia. Aduh, itu bukan deket lagi ya. Iya, itu ibaratkan rumah itu ruang tamu. Dari kamar ke ruang tamu. Tetangga yang kena. Iya. Iya. Adik saya ngomong sendiri sama terus aku gitu. Berlanjut. Ya enggak, dia ya enggak mau gitu. Tetangga 5 meter rumahnya kata dia begitu. Ya aku ketawa saat itu. Iya ya memang udah canggih Rasain banget. loh, gitu. Iya, udah canggih banget gitu, kayak gitu. Jadi media sosial ini ya Berperan banget. berperan sekali ya. Iya, semua sih memang tergantung manusianya, tapi tapi memang kalau lingkungan itu ya, iya, ini tadi aku lihat juga nih. Jadi ada kalau kita ada lihat di artikel nih ya, nih kita udah kadung bahas masalah ini ya. Jadi jangan cuma ngomong-ngomong yang ngalor gitu nggak ini ya. Jadi kalau ini ada artikel nih yang beberapa hal yang menyebabkan jadi selingkuh gitu. Jadi satu nih memang alasan suami selingkuh tuh karena kecewa. Ya kecewanya yang mungkin pelayanan gitu istrinya tadi kurang ya, kurang. Padahal kurangnya karena istri ternyata selingkuh mungkin ya. Iya, jadi sama-sama pegang kartu. Enggak, sama-sama selingkuh. Jadi gini, sebetulnya kalau masalah berarti kan memang pelayan istri kurang itu banyak hal ya. Mungkin bisa jadi karena repot ngurus anak ya. Faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi ya. Mendukung, seringnya begitu. Gitu ya. Iya. Terus masa sih ekonomi langsung bisa? Iya kan? Ya bisa. Bisa. Ya? Bentar. Jadi ini kan ada yang melakukan survei nih. Gimana? Ketidakpuasan seksual itu bukan. Jadi cuma 8% yang alasannya itu. Kok bisa ya? Ini mayoritas itu 48% pria itu mengaku mereka itu merasa secara emosi kecewa pada pasangan. Jadi pertamanya bukan masalah seksual, bukan masalah mungkin ini karena kecewanya itu bisa karena kecewa pada pasangan, rasa marah yang dipendam, atau sering saling menyalahkan satu sama lain. Iya. Jadi stres, akhirnya kecewa. Berarti beda komunikasi nggak jadi ya, iya nggak? Jadi terus beda pendapat mungkin, wah aku begini kamu begitu, aku begini kau begitu ya sudah lah. Gitu. Jadi ini kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh siapa ini? Ini dalam artikel ini katanya kebanyakan karena kekecewaannya itu bukan karena masalah seksual saja. Walaupun mungkin ya ada. Ini yang dirasakan suami gitu ya? Gimana? Ya. Lanjut. Yang dirasakan suami. Jadi mungkin ada kekecewaan terus si suaminya tuh stres ya karena
apalagi laki-laki kan kurang bisa ngomong ya. Kalau perempuan kan wah Iya, gitu ya. Kamu kok spesialis gitu lah, gini gitu. iya. Kalau suami mungkin kadang ada mau ngomong terus malah dipendam. Curhat sama temen, akhirnya Iya. malah jadi itu ya. Iya enggak gitu. Iya. Karena mungkin tidak bisa mengungkapkan kekecewaannya, ada hal yang tidak suka lah dengan istrinya, yang tidak memuaskan dari istri, bukan masalah seksual. Iya. Tapi akhirnya jadi seperti itu. Mungkin ya istrinya ya beda pendapat lah apa ya. Jadi Bisa ada yang saja. bikin terpendam lah, marah, kecewa gitu. Jadi salah satunya seperti itu. Dan kemudian ada lagi apa ini? Itu satu, yang kedua. Jadi ini menurut survei juga ini tapi survei orang lain lagi ini bahwa 4.000 pengguna situs ini di survei ini ya, sebagian besar itu mengaku istrinya itu jauh lebih menarik daripada selingkuhannya. Padahal jauh lebih menarik daripada selingkuhannya dan jauh lebih mumpuni gitu, mungkin lebih pintar, lebih apa gitu. Jadi hanya 25% pria yang mengaku selingkuhannya itu lebih menarik. Hanya 25%. Selebihnya enggak. Kebalik Berarti ya. bukan karena cantik ya, bukan karena kecantikan. Saya kayaknya ini perlu juga untuk ini ya, bagus ya buat renungan ya. Betul. Bahwa sebetulnya berarti ada kekecewaan ya. Iya enggak? Ini kan tadi hubungannya sama itu. Ini yang survei ini beda nih sama survei yang tadi. Tapi intinya sama, bahwa bukan karena itu lebih menarik, lebih cantik, tapi berarti kan nyaman mungkin ya, karena ada kekecewaan dengan pasangan. Berarti memang harus diperbaiki hubungan dengan pasangan. Kalau menurut Kak itu gimana nih melihat hal ini? Iya ya, tadi dari tiga kategori ya. Jadi bukan karena suaminya istrinya cantik ya, terus lebih mungkin secara ekonomi juga tidak ada mumpuni masalah, lah, lebih hebat, lebih cantik, ya mungkin. ya Gitu. tadi mungkin ya istrinya itu ya idaman banget sebenarnya gitu kan. Terus yang kedua tadi apa? Ada kekecewaan, Ada kekecewaan, ada marah yang terpendam, ada hal yang mungkin kan mungkin 1 sampai 2 tahun pernikahan itu bisa untuk lebih mengenal ya. betul. Walaupun pacaran dulu lama pun terbeda ya sama menikah ya. Nah ketika sudah menikah itu 2 tahun pertama itu mungkin banyak hal yang mungkin ego ya. Bisa ego jadi, ya. bisa. Ego ya. Ego, Itu betul. yang kemudian jadi menyebabkan masalah ya, tidak puas, marah, kecewa. Karena beda pendapat, beda kemauan, beda. Kalau saya lihat sih seperti itu dari keterangan. Ya akhirnya juga aku juga sama menyimpulkannya seperti itu. Kalau dari istrinya mumpuni, terus ekonomi ya tidak bermasalah, ya kan lancar-lancar aja gitu. Ya. Terus yang ketiga tadi apa itu? Tapi dia kok tetap selingkuh gitu kan maksudnya kan? Ini memang maksudnya selingkuhannya itu tidak lebih cantik dari istrinya. Tahu udah istrinya cantik tapi dia memilih selingkuhan sama dia yang nggak cantik gitu kan misalnya gitu. Memang kalau secara saya sebagai manusia biasa ya ini orang kok goblok banget gitu kan pastinya kan kayak gitu ya. Iya. Goblok hidup lagi. Lah iya. Jadi dia meninggalkan batu mutiara demi mendapatkan batu kali kan gitu kan. Iya. Tapi kan ada satu yang orang kadang sembunyikan ya. Ya mungkin ya di situ tadi yang dia pernah kecewa atau apa gitu. Iya marah. Iya. Jadi ada marah yang dipendam dengan pasangan, kecewa yang dipendam, entah itu beda pendapat ya mungkin kan. Iya bisa beda jadi. Pendapat, beda kemauan, Iya. beda pandangan hidup mungkin ya. Beda. Dia juga yang pacarnya itu pacarnya mungkin nggak cantik ya karena istrinya tadi cantik banget gitu. Tapi mungkin si selingkuhnya ini punya ada sesuatu yang dia tidak dapatkan di kehidupan rumah tangganya mungkin. Ya, jadi di sini juga dikatakan gini, seseorang yang selingkuh dari pasangan itu sering dikaitkan dengan perasaan
tidak bahagia dalam menjalani hubungan bersama pasangannya. Seringnya kan seperti itu. Betul. Mungkin karena nggak bahagia ya, jadi selingkuh. Terus, namun banyak ahli berkata lain. Apa itu? Iya, jadi meninjau pengalaman klinis, para ahli ini menemukan bahwa orang yang berselingkuh itu sebenarnya sedang melarikan diri. Melarikan diri. Iya. Berarti tidak tanggung jawab ya. Iya, betul. Melarikan betul. diri dari masalah lain. Betul. Ini melarikan diri dari masalah lain atau mencari jati diri. Berarti dia belum punya jati diri nih. Apapun alasannya, berarti kalau saya kalau kayak itu nyimpulin gimana? Coba kalau saya sih gini ya. Ya intinya berarti ini ya. Tidak dapat kepuasan di dalam rumah tangga. Puas itu kan bukan cuma masalah seks ya. Itu Iya, tadi makanya saya bilang jadi bahwa tidak mungkin ada kesatuan ya, kesatuan. ada satu yang hanya dia yang tahu gitu. Misalkan si suami gitu ya, misalkan gitu. Ada sesuatu ada hanya dia yang sesuatu tahu. yang Itu kan hanya dia yang tahu. Jadi ya orang sih boleh nebak-nebak, tapi kan yang lebih tahu kan dia, si pelaku tapi itu gitu. Itu kan untuk detailnya ya. Iya. Untuk detailnya kan hanya dia yang tahu. Iya. Tapi secara umum berarti ada masalah sama istrinya, sama pasangannya. Iya. Iya kan? Maksudnya ada kekecewaan, ada marah gitu. Nah, harusnya Ya bisa jadi, betul. ada marah, ada kekecewaan. Kekecewaannya apa? Itu kan hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu. Yang iya. detailnya kan itu. Tapi berarti secara umum, kalau menurut saya nih ya, berarti kalau secara umum, berarti kalau menurut saya iya. secara umum itu memang karena pasangannya itu tidak bisa menjadi pasangan yang benar-benar pasangan yang memahami, mengerti. Iya. Jadi kan kehidupan rumah tangga itu bukan cuma seksual ya. Iyalah. Nah ini ya mungkin yang ada yang tidak bisa dipahami, dimengerti oleh pasangan. Terus tidak ada komunikasi yang baik. Itu. Tidak ada keterbukaan. Kalau menurut ya. saya cinta itu penting ya. Penting nggak Kak itu? Penting lah. Ini ya. Nah, berarti itu nggak ada cinta lagi. Makanya kalau di sini apa ya? Apapun alasannya, kalau menurut saya mengambil dari ini, jadi dia cantik apa gitu, jadi tidak penting, menjadi tidak terasa cantik, menjadi tidak bukan terasa, sesuatu yang harus dipertahankan gitu ya. Menjadi hilang begitu saja. Mungkin juga yang dulu terlalu dikagumi gitu, tapi menjadi hilang begitu saja karena tidak memikirkan sisi psikologis ya. Betul. Itu kan tadi ada yang katanya mungkin ada marah tapi tidak terungkapkan si pasangan atau suami ya. Iya, mungkin ini kemudian lari. Iya, mungkin si pasangannya itu tidak mau ini tidak mau terbuka gitu ya. Tapi ini, kalau menurut Kak itu cinta penting nggak? Ya, penting lah. Ya, mungkin itu semua karena cinta ya. Iya. Ini banyak yang protes nih kayaknya. Banyak yang protes nih kayak gini. Enggak gitu ya. Enggak, Terus iya. gini, aku tetap cinta tapi aku tetap selingkuh. Kayaknya enggak deh. Iya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau masih cinta kayaknya enggak selingkuh deh. Iya enggak? Iyalah ya. Iya. Iya enggak? Yuk coba mikir. Memberi kepuasannya itu enggak cuma lahir. Ya. Tapi juga batin. Lahir batin. Maksudnya batin itu bukan batin kan kalau batin biologis ya, gitu, bukan itu, tapi yang memahami ya. Perhatian. Terus ya benar-benar lah hatinya dikasih makan hatinya. Betul. Iya, Disiram, jangan kering. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Disiram. Iya. Jadi kita ngomong apaan sih? Nggak tahu aku. Ngomong apa sih? Ya kan karena udah ngomong kayak gitu jadi harus ada ini dong referensinya nih. Iyalah. Ini kan di sini ternyata memang seperti itu bahwa ternyata bagi mereka yang mencari jati diri itu atau menghindari masalah tadi ya lewat perselingkuhan itu cenderung menjadi tanda masalah
kan jadi masalah betul, kan, jadi betul. masalah kan. Jadi diumpamakan oleh para peneliti ini nih, perselingkuhan itu seperti efek lampu jalan. Efek lampu jalan itu di mana seorang pria mabuk mencari kuncinya yang hilang, tetapi dia mencari bukan di tempat di mana ia menjatuhkan kunci. Tapi iya, bukan di tempat yang di mana dia menjatuhkan kunci, melainkan di tempat yang terkena cahaya. Kan karena lampu jalan kan ya. gitu, jadi yang kena cahaya aja kan nyarinya, padahal jatuhnya tadi di tempat yang gelap gitu. Ini beda tempat, jadi jatuhnya di mana, nyarinya di mana gitu ya. Masalahnya itu bahwa tidak seperti orang mabuk yang pencariannya sia-sia, kita itu selalu dapat menemukan masalah baru dalam pernikahan. Jadi harus diingat, maksudnya bahwa ketika menikah itu memang pasti ada hal-hal baru ya, yang di luar dugaan kita. Iya. Nah, ketika ada masalah itu, kemudian jadi hilang semua kendali ya, jadi hilang perhatian, jadi hilang rasa kasih, sayang, empati, gitu. Mungkin awalnya itu. Jadi awalnya itu menurut penelitian ini, para ahli ini. Nah, sudah seperti itu, bukannya mengkomunikasikan dengan baik dengan pasangan, kemudian apa? Ya itu tadi, mencoba bicara dengan terbuka lah gimana, tapi malah menyimpan curhatnya keluar, melampiaskan keluar curhatnya gitu. keluar, ketemu sama yang ngerasanya cocok, padahal mungkin bisa jadi nggak cocok ya, bisa jadi karena lagi ini aja. Jadi saya ingat ini ya, dalam kegelapan itu jangankan lampu neon, lilin kecil aja itu berarti sekali. Mungkin kalau difilosofikan dengan benda ya ketemunya seperti itu. Jadi ketika gitu. korek api lah, jangan ya. Iya, misalkan gitu. Jadi gini. Jadi menurut ahli itu tadi kan diibaratkan seperti itu. Jadi sebetulnya mereka punya masalah, tapi kemudian lari ya, melarikan diri dari masalah. Masalahnya karena ketidakcocokan dengan pasangan. Ini mungkin ya yang saya tegaskan tadi, makanya kalau saya sih kesimpulan seperti tadi, bahwa cinta itu tetap. Ya. Bahwa kalau kita menikah cintanya kurang ya, akan berkurang segalanya gitu ya. Enggak. Jadi enggak sih kalau enggak juga sih ya. Iya. Ini sih aku aja yang mungkin baper. Ini sih ini sih gue gitu loh. Ini mungkin karena aku terlalu hati gitu ya. Terlalu baper. Terlalu itu yang penting cinta gitu ya. ya aku lihat, anggap sih aku sedang berpendapat gitu ya. Iya, jadi kalau saya sih seperti itu gini. Jadi cinta itu memang benar-benar penting dalam suatu pernikahan. Kalau satu pernikahan itu didasarkan cuma apalagi karena kecelakaan ya. Ya, karena kehidupan yang bebas gitu. Akhirnya kan jadi seperti itu. Terus mungkin juga awalnya tidak suka, kemudian mungkin karena berbagai masalah, berbagai alasan, akhirnya menikah. Padahal dalam satu pernikahan itu kan menemui hal-hal yang tidak terduga. Ya, betul. Ya, dari eksternal maupun internal, dari personnya juga menemui hal yang berbeda. Yang sudah berpacaran lama pun bisa ketemu hal yang beda ya ketika nikah. Nah, apapun masalahnya, tapi kalau ada cinta, yang benar-benar cinta. Kamu kalau bilang cinta itu kayak apa ya? Kayak aduh iya. Aku jadi inget Titi DJ itu loh. Kenapa? Jadi kalau bilang cinta itu kayak orang itu langsung aduh gitu. Misalkan gini, ini nasi, aduh mau makan gitu. Belum ajak masuk mulut udah kenyang. Oh gitu. Karena terlalu pakai perasaan banget gitu. Terlalu jelek yang jelas. Terlalu jelek gitu ya. Iya. Jadi sudah ya gitu ya. Saya sih paham sih alur mau mana. Iya, kalau menurut aku sih begitu. Kalau menurut aku ya, kalau pokoknya cinta lah yang utama ya. Terus
yang lain nyusul deh, yang lain. Biasanya gini, kalau cinta sudah ada di hati kita itu apapun masalahnya kan bisa dibicarakan gitu. Iya, Bisa kata si Maria Suzana itu, kalau cinta sudah di hati itu jangankan angin apa kipas-kipas gitu, duar itu aja, angin topan aja kita nggak ngereken. Nah iya gitu. Makanya segede apapun badai, segede apapun masalah, tetap, iya. maksudnya gini, salah satu contoh, ini katanya tadi kurang perhatian lah mungkin, Betul, ada rasa kecewa. Lah kan kalau orang memang cinta kan pasti akan selalu berperhatian, akan selalu memberi perhatian, kasih sayang. Iya, benar. Iya enggak? Kamu juga pasti kamu pernah selingkuh karena kurang kasih sayang kan? Itu siapa? Iya kan? Pasti. Karena LDR itu ya, LDR juga bisa. Ini kalau saya loh ya, LDR itu juga ya sebenarnya sih semua tergantung sayanya. Saya mau selingkuh atau enggak itu emang kalau selingkuh ya berarti udahlah. LDR itu kan jarak. Iya enggak maksudnya terjadi. Jadi kamu ya. Iya, lagi di posisi aku misalnya gitu. Iya. LDR itu dan saya meyakini, orang yang meyakini bahwa jarak komunikasi juga penentu. Gitu. Ini saya loh, kamu enggak. Iya jangan. Enggak. Ini kan pasukan saya kan termasuk pejuang LDR ya. Iya, terus jadi kita tuh bawaannya ya negatif aja. Misalkan gini, pasanganku sebenarnya dia lagi sakit. Dia atau lagi sibuk dengan apa sehingga dia nggak bisa menghubungi aku gitu. Dalam waktu misalkan 4 jam atau berapa gitu kan. Ya aku bertanya, kamu di mana gitu kan? Kok biasanya kamu menghubungi aku setiap saat, kok ini sampai berapa jam gitu nggak menghubungi gitu kan? Pasti kamu ini nih, ya akunya udah gitu duluan, udah seuzon duluan gitu. Padahal dianya kan aku lagi sakit atau aku lagi nungguin ibu saya sakit gitu. Dalam artian dia tidak sedang ngapa-ngapain, dalam arti yang perasaan itu enggak, maksudnya dia sedang ada waktunya untuk keluarga gitu loh gitu. Itu kalau seperti itu, kalau menurut aku sih walaupun nggak LDR, walaupun padahal jelas lagi ngantor di kantor gitu. Iya. Kalau yang hawanya seperti itu ya tetap seperti itu aja. Itu memang dari kita, mindsetnya dari kita. Dari kita. Ya. Kalau misalkan aku sudah terlanjur misalkan negatif, seperti itu bawaannya. Dia positif pun saya akan tetap negatif. Nah, iya makanya. Betul, iya maksudnya iya kan? Iya. Iya enggak? Iya, aku jelasin, maksudnya aku panjangin lagi ceritanya kamu itu kayak gitu. Sebenarnya itu tadilah karena kitanya mungkin pencemburu atau kitanya mungkin terlalu posesif ya. Jadi akhirnya yang seharusnya tidak terjadi akan terjadi. Ya makanya gitu. Saya ini aja kembali ke tadi ya, cinta. Kamu ini tahu lagunya Melly Guslo sama Krisdayanti, Cinta itu keren loh, kamu nanti putar. Iya. Yang gimana? Cinta. Aku junjung petuamu itu. Refnya gitu, nanti tahu kamu. Jadi kalau apapun alasannya, kan katanya kalau orang cinta itu kan memberi. Cinta kan memberi, berkorban. Betul. Iya. Jadi kalau selama masih ada cinta, pasti ketika pasangan kita merasa kecewa atau apa, kemudian tidak bisa ngungkapin, kan pasti kita bertanya dulu. Itu kan karena kecewa, terpendam gitu kan, karena yang pasangannya juga nggak bisa, kamu kenapa gitu misal. Kurang peka ya. Ya, nggak peka, tapi kalau jadi kalau orang Banyumas bilang nggak peka malah pekok gitu. Pekok. Betul, iya pekok, betul. Iya. Nah, kalau menurut aku sih seperti itu. Kalau menurut aku, kan aku bukan elu. Iya sih, lulu kayak gue. Iya. Jadi kalau menurut saya begini. Kalau menurut Anda gimana? Kalau kamu menurut dulu, Anda, kamu kayaknya ada aliran yang mana? Sebentar. Aliran kanan. Ini jangan ini aliran stres dah. Ada aliran yang mana? Iya kan? Jadi ini kita belum sampai ke masalah agama ya, kita nggak mau. Ya, apalagi kalau kita pakai prinsip agama sih udah pasti itu salah. Ya karena tidak beriman gitu loh ya, karena tidak bisa mengendalikan ini, karena tidak bisa menjaga keimanan ya. Karena menurut saya sih pokoknya cinta. Jadi apapun itu, makanya
kalau menikah gitu ya memang pondasi utama cinta ya. Mm-mm. Terus kalau memang sudah berkomitmen ya harus, mungkin tadinya kurang cinta ya harus ditumbuhkan cinta. Tapi gimana kalau sudah Awalnya menikah, sudah cinta menumbuhkan ya. cinta nggak bisa tumbuh baik gimana gitu ya? Ada yang Mungkin pupuknya kurang bagus pada saat Gitu itu. Iya. mungkin ada yang karena dijodohkan atau apa gitu Bisa, ya, ya. atau karena apalah gitu. Jadi perlu menumbuhkan cinta. Tapi banyak juga ya yang seperti itu malah jadi cinta beneran gitu, Iya, banyak juga. Terus banyak, yang pacarannya betul. lama malah dikasih tahun bubar gitu. Ada, juga iya tak? banyak. Iya. Ya itu mungkin karena pacaran lamanya karena nafsu ya, bukan karena cinta ya. Iya. Kadang-kadang gini, Itu pacaran. harus beda, harus beda. Iya enggak, kan kita konteksnya Iya, iya, cinta. iya. Iya, terus gimana? Kamu, iya, maksudnya kadang-kadang ini sering terjadi di masyarakat ya. Makanya aku dulu sama Iin, aduh, berdoa terus setiap detik, setiap Biar- menit. Iya, maksudnya kalau Iin nemu jodoh itu yang orangnya itu menerima kekurangan dan kelebihan Iin. Yang paling aku minta itu di akhir doaku buat Iin, pasti aku bilang, ya Allah, jodohkanlah Iin dengan lelaki, dengan lelaki itu yang lelaki itu tidak akan menyakiti Iin lahir ataupun batinnya. Itu karena kalau manusia butuh harta itu pasti, tapi ketika hartanya apanya itu terpenuhi segala macam ya, lahirnya ya lahir berarti kan ya, tapi batinnya tersiksa itu buat aku bukan penentu kebahagiaan gitu. Jadi kalau menurut saya emang ya itu tadi, kembali lagi dia ngomong cinta. Iya, tapi kamu memang kalau ngomong cinta itu kamu penuh perasaan gitu. Iya. Jadi saya berpikir ini podcast sebenarnya kamu mau curhat atau seseorang yang ngomong nanti dulu siapa tuh? Yang ngomong dulu siapa tuh? kamu Apa? enggak, tapi gini, mungkin kamu, saya percaya kamu orang yang religius banget ya, sehingga apapun nanti lainnya ke agama, ya saya percaya itu kamu orang pinter. Saya kalau untuk agama kan apa kabar gitu loh ya. Aku itu orang yang selalu berpikir bahwa mengungkapkan merasa itu sesuatu yang merdeka ya. Tidak boleh ada yang jangan, tidak boleh ada yang udah saya sendiri gitu, kayak gitu. Saya juga. Iya, lu gue gitu. Lu gue. Nanti gue mati lu tahlilin gitu. Iya. Jadi, tapi kan pada hakikatnya Iya. sebetulnya semua ya. Saya tidak lebih baik dari Anda Betul. tidak Lebih sama baik lah, juga sama, kita iya. sama gitu. Ha-ha. Terus kalau orang merasa lebih baik itu juga mengurangi pahala Betul, ya, mengurangi ibadahnya, betul. pahala ibadahnya kan berkurang gitu. Jadi saya tidak sedang merasa lebih baik atau apa. Ini kan kalau saya gini gitu loh. Kalau saya mah kayak gini. Ini loh gue gitu. Jadi ya, ini gue nih gitu. Betul. Jadi kalau saya mah kayak gini. Jadi kalau menurut saya seperti ini. Iya. Nah, di luar sana juga termasuk yang di situ itu kan pasti punya pendapat masing-masing kan. Iya. Pasti ada yang nggak apa-apa, hidup dibikin pusing amat sih gitu. Iya. Suka ya suka aja, suka. Dulu aku pernah kayak gini. Ada fanku ya, fan. Dulu Cowok. pernah gini. Mbak, kan itu ya. Kalau suka sama suka kan nggak dosa ya, gitu. Terus Kata siapa gitu, terus iya. Kalau suka sama suka nggak dosa gitu. yang dosa itu? Yang dosa Kata itu? siapa gitu, terus ya kalau menurut Mbak gimana gitu, terus saya bilang ya kalau saya kan karena saya agamanya Islam, terus kalau yang saya tahu di agama saya kalau kayak gitu, kalau nggak halal ya tetap dosa gitu ya. Kalau nggak halal ya tetap dosa, ya berarti ya dosa walaupun suka. Tapi kalau itu nggak halal, itu selingkuh, itu zina, itu yang ya dosa gitu. Terus dia bilang gini, kata siapa? Itu yang bilang juga orang rajin sholat, itu yang bilang ke aku juga orang rajin sholat, malah kadang juga gitu rajin banget ke masjid, di masjid. Terus oh iya gitu saya tanya, iya itu yang bilang itu katanya kalau sama-sama cinta ya nggak apa-apa gitu, nggak dosa gitu kan ya gitu.
Oh kalau itu bilang kayak gitu, tapi kalau saya mah enggak, saya bilang itu aja. Jadi ya saya bilang, oh kalau saya mah tahunya enggak seperti itu. Pokoknya ya kalau nggak halal ya dosa, saya bilang gitu ya. Oh iya. Eh, Soalnya kan masa mau ngomong mulu gitu, mambrah gitu kan nggak mungkin. Jadi memang ini satu fakta. Ini jadi saya ingat juga ya bahwa satu fakta lagi bahwa sini kan nanti kalau dibahas panjang lebar kan bisa jadi oh mungkin itu agamanya cuma rutinitas ya, cuma itu nggak sampai di Segitu-gitu hati aja gitu. gitu. Maksudnya cuma formalitas di depan orang ya gitu. Karena sebetulnya kalau agama yang benar-benar itu ya insya Allah ya tetap nggak seperti itu ya, tetap tidak menghalalkan selingkuh, tetap tidak menghalalkan zina, pasti mengharamkan gitu. Agama apapun saya pikir sama ya Kak itu ya. Iya sama. Enggak, maksudnya tadi kan anak yang bilang Mbak kalau sama-sama suka katanya nggak dosa gitu. Memangnya dianya mau ngapain sampai dia ada ya kali mau kencan minta izin ya kan. Ya dia memang lagi selingkuh gitu. Oh lagi selingkuh. Iya lagi selingkuh terus dia jadi dia minta pembenaran. Iya betul. Ya ketika aku bilang bahwa dia posisi lagi selingkuh, aku baru tahu oh ternyata tujuannya ini gitu. Kalau ketika kata-kata lagi selingkuh itu belum ada ya kalau suka sama suka kan gak dosa gitu. Pikiranku negatif. Ya kan kayak gitu. Negatifnya? Ya lebihnya kan ke sana. Kalau suka sama suka itu udah nggak apa-apa gitu bagi dia ya. Tapi ini ya kayaknya fenomena itu saya dengar nggak cuma dari satu itu ya, itu beberapa orang apalagi dulu waktu itu ya sering ini kalau waktu sering nemuin fan kan banyak betul orangnya macam banyak. Dan memang itu seperti satu image yang dihembuskan oleh orang yang melegalkan ajaran seperti itu sebetulnya ya. Jadi mempengaruhi orang-orang dengan kata-kata seperti itu sebetulnya. Bisa kalau jadi. Menurut saya. Ini menurut saya lagi nih. Ya, tapi memang tapi ini secara pendapat pribadi saja bahwa sebetulnya itu kan paham yang dihembus-hembuskan oleh penganut itu ya, penganut paham seks bebas gitu. Sayangnya banyak yang terjebak. Jujur saja ini ungkapan keprihatinan saya. Apalagi karena memang tadi bilang kan lagi marak nih masalah selingkuh apa gitu. Apalagi dengan media yang semakin canggih, yang semakin ya mungkin kita akan dibilang apa kuno atau apa kolot apa gitu. Tapi kenyataannya kan memang hal itu menyakitkan kan. Dan tidak baik kan gitu. Jadi sebetulnya ini bukan dari masalah dari sisi agama, dari sisi manusia aja lah ya, dari sisi manusia aja. Kenyataannya kan memang menyakitkan kan, berdampak buruk kan, bisa menghancurkan rumah tangga, menghancurkan anak-anak. Udah kan? semuanya lah. Iya kan? Sendi-sendi kehidupan dia itu kalau yang tadi itu terjadi ya udah. Ya. Makanya runtuhlah itu dan nanti. Jadi sebetulnya kalau kita tetap bertahan untuk no gitu ya, selingkuh no sebisa mungkin gitu ya, atau kita pernah atau apa ya sebisa mungkin jangan lagi gitu ya. Maksudnya kita tetap pada posisi yang tidak mengakui bahwa itu boleh gitu. Kita tetap pada posisi itu kan nggak salah karena ternyata toh yang membolehkan itu pun tetap merasa sakit, ya enggak? Iya enggak? Maksudnya yang membolehkan itu maksudnya yang menganggap wajar gitu. Toh ketika melakukan itu atau diselingkuhi atau selingkuh, toh tetap merasa sakit ujung-ujungnya, ya enggak? Terus masalah jeder semuanya. Berakibatnya buruk gitu loh. Gitu Kak Ito kalau saya sih. Tapi ya masuk akal. Ya ini kan kita lagi ngomong masalah lagian kita udah kejebur ngomong jadi ngomong aja sok tahu aja kita ya. Iya kita sok tahu sok bener aja ya. Anggap saja ini emak lagi mimpi ya. Ini iya benar. Ya kan kita nggak kayak gitu lah ya. Memang kalau sebenarnya hanya dengan satu kata. Tapi ya terusin dulu. Ya.
Hanya dengan satu kata selingkuh itu berapa? SELINGKUH Dihitung 9. pakai. Iyalah, takut salah. 9 kata itu kadang-kadang bisa bubarin yang beribu-ribu kata. Iya, berjuta-juta betul. Berjuta-juta kata. Kangen, rindu, sayang, terus apa Iya. lagi? Cuma kamu. Cemburu lah ya. Cuma kamu. Cuma kamu betul. Pokoknya ya itu memang bumbunya orang ini ya, orang berhubungan Berpasangan. Iya, tapi maksudnya sekarang sih saya tegaskan lagi bahwa sok deh jujur, bagus nggak tuh kayak gitu loh. Maksudnya baik nggak akibatnya sama saya pikir bukan cuma akibat untuk yang menjalani, bukan cuma akibat yang misal anaknya jadi amburadul, rumah tangganya jadi amburadul, tapi sok deh buat hati yang menjalani aja. Akibatnya gimana sok? Kita berarti poliandri ya. Kalau punya enggak, itu ucapan itu kalau disebutkan untuk Perempuan. laki-laki kita berarti kan poliandri, kalau laki-laki kan poligami gitu. Karena ternyata setelah selingkuh dan dia tidak bisa dipisahkan gitu. Akhirnya mungkin orang kebanyakan memilih memadu gitu ya. Memadu kalau perempuan nggak boleh poliandri nggak boleh Iya, ini kalau maksudnya kalau itu terjadi di perempuan. Ada ya yang poliandri Ada, ya? boleh, ini enggak ada, aku cuma manusia malu aja mungkin. Misalkan nggak aku boleh tuh, dia dalam agama nggak boleh perempuan. gitu. Iya. Ya. Tapi ada kok seorang. Ya ada. Iya. Ada. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Tapi nya ada. Ada. Jadi gimana? Ya berarti dia menyalahi aturan. Tangkap. Aturan adat, aturan agama. Ya itu mungkin. Nggak boleh. Jadi gini. Misalnya ini aku sama suamiku misalnya. Aku selingkuh, aku yang nyelingkuhin ini perempuan gitu kan. Udah gitu ketahuan atau apa, tapi kok ini nggak bisa dipisahkan sama selingkuhan ini, semakin menjadi gitu kan. Akhirnya sudahlah, kamu berdua kamu sajakan suami, walaupun aku udah punya suami, poliandri kan. Poliandri. Oke. Itu sama selingkuhannya ya dia cinta, buktinya dia apa-apain nggak bubar sih. Akhirnya ada yang memutuskan, ada yang memutuskan bahwa bagusnya aku istri dua-duanya aja lah, jadi kan poligami. Iya kayak gitu. Itu sih iya. Menurut kamu ini masuk akal nggak yang seperti itu? Ya kalau misal poligami sih ya, tapi kalau poliandri kan dalam agama nggak boleh. Poliandri nggak boleh. Iya. Kamu mau poliandri ya? Bukan, aku hanya mencontohkan. Ya poliandri kamu bilang di agama nggak boleh, aku memang belum tahu yang itu. Nggak boleh. Tapinya ada ya? Ada di dunia ini ada. Ada, no. Tapi bukan orang Islam. Kalau orang Islam langsung nggak boleh tuh. Jadi nggak bolehnya itu karena orang Islam. Enggak gini. Sebetulnya ini makin seru nih Sus. Gini karena aku orang Islam ya. Aku taunya ajaran Islam ya. Gitu. Nggak tahu kalau di agama lain. Tapi kayaknya sih setahu aku sih di agama lain juga nggak boleh. Tapi kalau ternyata ada yang boleh kan nggak tahu. Iya. Kalau di Islam kan nggak boleh. Kalau perempuan nikah punya dua suami, punya lebih dari dua suami nggak boleh. Itu nanti bingung kalau punya anak bapaknya sopo, bapaknya sing di. Ya dianya pertama launchingnya saja. Nggak bisa. Nanti binti sopo, binti rame-rame. Oh iya. Katanya. Binti Salome. Masa binti rame-rame. Iya, aku hanya mencontohkan saja. Seandainya itu dalam posisi aku gitu ya. Ini kan kita lagi bicara konteks selingkuh yang ternyata misalkan aku selingkuh, suami saya tahu, saya dihajar, tapi tetap saya cinta sama selingkuhan saya gitu loh. Ya kan? Ya oke, ketemunya kan poliandri karena saya perempuan, tapi saya laki-laki misalkan. Saya punya selingkuhan. Ya, kalau laki-laki nggak masalah. Iya, maksudnya saya poligami. Kemudian nanti akhirnya di dalam rumah tangga itu tetap membara masalah yang tidak selesai itu beda masalah. Derita ya. lo. Itu nanti derita lo. Ya, derita lo. Ember. Iya, mau gue pikirin ya. Betul, gitu. iya. Ini berarti ini benar. seperti itu. Jadi cut-cutnya di sini ya. Kalau kemudian nanti setelah nikah lebih baik dinikah ya, itu kayak kalau menurut saya sih lebih baik daripada selingkuh kayak gitu. Tapi untuk kemudian
gimana-gimananya masalah-masalah Iya. baru Lah, itu terus berarti- itu kan nanti ini cut. Kita cut di sini ya. Mm-mm. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Iya, itu hanya suatu contoh. iya, Tapi iya. kalau saya tahu ya, saya sering baca-baca buku itu di luar negeri sih, bukan di Indonesia. Ada itu poliandri gitu ya. Memang ada, tapi ketika kamu bilang di agama tentunya agama Islam ya yang kamu anut ya kita anut ya kan agama Islam gitu. Dan itu memang saya jujur saya baru tahu gitu. Yang gini. Orang ini selingkuh, udah ketahuan, udah dibantai segala macam, tapi dia tetap selingkuh gitu. Kamu setuju nggak jika akhirnya suami ini Ya daripada dosa lebih baik menikah, lebih baik ya. poligami daripada kalau memang seperti itu ya. Kalau memang mungkin sudah tidak bisa pisahkan. Tapi kalau yang itu mau dimadu, yang Nah iya, situ dulu itu kan izin. nanti arahnya ke situ. Kalau sama yang selingkuh sih ya terserah, itu pasti ya maunya ya nikah lah. Tapi kan yang satunya mau nggak dimadu? Ribet ya. Iya, ribet ah. Ayo. Iya sih, Siapa? maksudnya gitu, maksudnya memang tapi sering terjadi gitu ya. Ini Gimana? Siapa? ya enggak Nih, enggak lah. Nanti kamu pikirannya yang aneh-aneh kok. emang enggak Stres. ini. Aku lagi ngeledek kamu. Kayaknya dia mencurigakan. Ya. Aduh. Aku buka sekalian apa ya? Janganlah stres. Nanti aku kirim detektif ke sana. Enggak, gini. Iya, betul lah, Jadi ya. kalau memang itu mau dinikah, misal memang udah nggak bisa dilepaskan itu ya, udah cinta ya, mati. Itu kalau menurut aku lebih baik. Tapi kan yang istri pertamanya mau setuju nggak? Kalau nggak setuju kan paling akhirnya minta cerai. Akhirnya kan seperti itu. Iya. Iya kan? Kalau dia minta cerai ya sayang banget ya, kan menang akhirnya si selingkuhannya itu ya. Aku jengkel banget ini akhirnya. Akhirnya kebuka juga ya curhatannya. Iya nih ya. Akhirnya kebuka juga. Iya di sini. memang iya kayak gitu ya. Ya di sini memang tempat curhat yang paling nyaman. Iya. Tetap. Iya. Terus gimana? Kamu pinter. Ini mancing-mancing aku terus. Jadi Gitu. gimana? Ya. Kapan nikahnya? Saya. Ya nanti kan kamu diundang. Mungkin kamu yang mau kasih undangan aku terlebih dulu gitu. Amin, amin. Karena dari ini sekian lagi di forum lagi di karena kamu juga kayaknya udah lelah. Udah kayaknya yang lelah itu Rafika Duri. Lelah hati ini. Tirai ya. Itu Rafika Duri. Iya bener ya. Tapi kamu kan ini lelahnya bukan lelah mencari, lelah memilih. Orangnya sebenarnya sudah ada, barangnya sudah ada gitu. Tapi kamu masih ditimbang ini Misal aku lagi jatuh cinta sama seseorang. Ya. Terus udah tua masa jatuh cinta. cinta tuh gak mengenal usia loh. Kamu udah tua? Ya? Ibu aja belum? Iya. 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 Jadi Cinta itu untuk segala umur. memang Jadi tidak bisa diukur dengan roh itu tidak pernah tua. betul. Apa? Roh itu Tidak pernah tua. tidak pernah tua. Ini bagus kalimatnya loh. Nanti aku pakai buat story. Iya kayak Tidak gitu. pernah tua. Betul, karena aku juga sering bikin story bahwa usia itu hanya soal angka ya. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Makanya jangan selingkuh. Nanti di surga kan badan kita jadi muda lagi. Jadi apa? Jadi muda lagi. Kalau selingkuh? Jasad kita. Ya kan kalau baik, kalau nggak selingkuh kan kita Oh, masuk surga. iya, Ini iya, kita iya. ngomong kayak anak TK aja. Iyalah, loh iya, kan betul. kalau kita baik, kata mama, insya Allah kita masuk surga. Iya. Nah kalau di surga itu nggak bakalan tua. Muda Jadi kalau terus. kita pingin jasad kita tetap awet muda, jangan selingkuh. Ya sebenarnya bukan jangan selingkuh ya, mungkin jangan melakukan dosa gitu ya. Enggak, soalnya Jadi ini kakaknya ngomong selingkuh banget yang ini diskriminasi. ini lagi ngomongnya di selingkuh. Betul, iya. Gitu. Konteksnya konteks selingkuh Iya, gitu. jadi- Nah, tapi kalau dia ngebet itu gimana? Kalau dia ngebet gitu misalnya, Ya aja ta. Istighfar. Orang sih dah nembai nanti langsung nggak tua ya, bilang langsung tua gitu ya. nanti nggak jadi muda terus. Oh gitu. Oh jadi resepnya awet muda itu ya jangan selingkuh. Iya. Karena
Karena di sana Pusing nanti katanya pusing. Temenku kemarin bilang, iya, dia bilangnya pusing gitu, pusing. Pasti dia bilang pusing tuh, pasti lagi pusing gitu. masalah itu. Iya, yang gini. Saya bilang gini. Aku ikutan orang Batak ngomongnya ya. Ayo dong, harus dong. Aku bilang gini, Bagaimana? kau bilang pusing, tapi kau lakukan terus. Ini Apa Batak apa maumu? Madura? Apa maumu? Gitu Apa kan? kau mau? Lah, aku cinta gitu. Dia bilang, enak sih gitu. Oh ya udah. Eh, Udah lepas kendali. Iya, tidak lepas bisa kendali. ya begitulah. Jadi Iya. memang mungkin akhirnya kita pasti akan kembali ke agama. Nanti kalau saya ngomong kayak gini pasti akhirnya akan kembali ke agama. Kan pengendalian. Lah, kamu Ini ada ini nih ada nih. Bisakah para selingkuhan dicegah? Ya sebetulnya tidak ada tidak banyak sih yang bisa dilakukan. Kalau menurut ahli itu tidak banyak yang bisa kita lakukan karena itu perilaku ya. Iya. Jadi kan mesti Kadang-kadang memang ini bukan dari segi agama ya, ini dari ahli Iyalah. gitu. Katanya belum tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu, untuk mencegah orang yang selingkuh itu biar tidak selingkuh. Soalnya itu kan kembali ke orang itu, kembali ke pribadi orang itu, ya betul. perilaku ya. Kemudian kalau kita mau memata-matai, misal ini mengisolasi, terus menguntit, mengancam, atau itu kan malah jadi masalah baru kan. Kalau misal mau seperti itu, biasanya seperti itu ya. Biasanya si perempuannya misal. Terutama ya sebetulnya perempuan laki-laki sama-sama ya, Iyalah, sakitnya sama iya. ya katanya ya. Terus gini, sakitnya sama ya. Jadi kalau misal mau dipakai misal mengendalikan gitu loh, biar ini pasangan ini tidak selingkuh gitu loh. Harus diuntit, terus di mata-matai, terus diisolasi, terus maunya gimana dia usaha itu malah jadi masalah baru, jadi ribut baru kan. Jadi kembali ke Anda, ke kita masing-masing. Ini obrolan emak-emak rempong ini ngalor ngidul, ngetan ngulon gitu. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Kalau saya lagi. Terus kalau Kak itu gimana coba Sok? Kak itu dulu. Kan kalau saya udah kamu dulu. Enggak, disimpulkan aja dulu Kak itu. Iya. Kalau menurut saya itu ya apapun yang kita bahas tadi itu akan menghasilkan sesuatu yang Ngomong kesana baik. tuh. Ya akan menjadi sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Karena memang hidup ini warna-warni banget ya. Kita hanya membahas satu, selingkuh aja. Kita niatnya kan cuma mau ewer-eweran. Mau Ngomong masalah lain. cekewer, iya. Tapi ya itu tadi, ketika kita sudah nyaman banget ngobrol, akhirnya mengalir, yang tidak masuk jadi masuk gitu ya. Dan ini karena lapar nih, jadi udah betul mau iya aja nih. betul iya. Kamu kok tahu? Aku tahu. Iya ya. Tapi apapun juga kita ambil baiknya dan memang pasti ada baiknya gitu. Insya Allah ada baiknya ya. Iya. Kalau saya sih gini, kalau saya sih kan jujur saja saya banyak dapat curhatan gitu. Dulu dari fan gitu, terus dari temen. Iya. Ya gitu itu tadi ada yang bilang kan nggak dosa ya gitu. Salah satunya. Oh iya, saya ingat juga dulu ada yang curhat ke saya sampai selingkuh, sampai punya anak dengan keselingkuhannya. Dan itu nggak cuma satu. Tapi tetap berjalan dengan suaminya. Tapi tetap berjalan, jadi suaminya karena tidak tahu. Iya, Itu kan betul. karena nggak tahu ya. Tapi dia tetap merasa bersalah, tetap menjadi hal yang tidak baik lah. Jadi dia Ya itu duri dalam daging ya. iya, jadi duri dalam daging tadi itu Betul. dilema juga. Itu juga pernah saya dapat curhatan seperti itu. Sampai saya ditunjukin anaknya. Ini loh anaknya gitu. Iya. Aduh saya jadi malah saya malah
bingung Ilfil. sendiri. Ilfil gitu. Iya. Terus ya cuma satu orang gitu. Jadi di sini sih saya cuma gini aja. Kita bukan orang yang sok baik ya. Tapi kita Allah kan memang memberikan dua ya, hak dan batil gitu ya. Jadi memang sudah jelas kita harus memilih hak atau batil yang akan kita pilih. Bahwa semua orang pasti melakukan dosa itu iya. Betul. Semua orang itu pasti pernah khilaf, pernah berbuat dosa, iya. Tapi seburuk apapun pasti kita harus bicara yang positif. Manusia itu seburuk apapun ya pasti kalau yang diomongkan itu ya harus hal-hal yang positif. Maka kalau menurut saya sih, kalau mah itu udah nggak baik, ya lebih baik tidak lah. Tinggalkan. Nanti kalau saya pasti larinya ya kita kembali ke Allah lah, kita kembali ke Tuhan ya. Kita pasti karena dari curhatan-curhatan yang melakukan selingkuh itu ya, itu kebanyakan nggak tenang. Kebanyakan nggak tenang. Ini kan konteksnya hal yang tidak baik kan yang menjadi masalah ya, menjadi masalah. Kan katanya hidup itu lebih baik cari yang nyaman-nyaman saja ya. Yang baik-baik saja lah ya. Ya walaupun pernah kita melakukan hal yang tidak baik. Katanya kehilangan tongkat cukup sekali ya. Kata Pak Haji Roma Irama. Ya betul. Ya, berharapnya sih kita seperti itu. Kalau ternyata kita berkali-kali kehilangan tongkat, tetap berharap bahwa kita akan tetap menemukan bisa tongkat lagi yang bagus. Berpegang dan memegang tongkat itu sampai akhir hayat kita lah ya. Iya. Yang terbaik, yang baik dan selalu yang baik lah. Karena ternyata toh itu bikin nggak nyaman. Iya. Bikin masalah banyak masalah gitu. Iya. Sekali lagi ini saya tidak menggariskan ke agama saya. Secara manusiawi saja lah. Secara manusiawi saja kan memang banyak dampak atau hal yang tidak baik. Jadi kalau menurut saya sih Kak Ito ya, sebaiknya kita berusaha menghindari hal itu. Dan banyak nanti saya WA semua itu. Menghindarilah semua itu kalau memang. Tapi kalau memang suka dengan hal itu, maksudnya dengan kesakitan itu ya kembali lagi itu hak Anda semua. Ini kan saya lagi ngomong ke saya. Kalau saya sih gitu. Iya. Begitu saja dan tapi kayaknya kalau apa ya? Ya halal itu pasti lebih enak ya. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Kecapnya pakai kecap banget. Bukan ini. Iya. Ya sudah, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap setia. Amin. Setidaknya kalau tidak punya pasangan, setia sama Allah. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.